Pernah merasa hidupmu berjalan biasa saja, lalu tiba-tiba satu peristiwa kecil mengubah segalanya? Primbon Jawa menyebut, hari kelahiran bukan sekadar tanggal, melainkan kunci gerbang nasib. Ada yang ditakdirkan menarik rejeki tanpa disadari, ada pula yang justru menolak keberuntungan dengan kebiasaan tertentu. Yang mengejutkan, tanda-tandanya sering dianggap sepele dan diabaikan. Jika kamu lahir di hari ini, bersiaplah karena maknanya bisa jauh dari dugaanmu. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rejeki yang datang diam-diam, ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini kita tidak sekedar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Ulu Ulu. Assalamualaikum, sugeng rahayu, salam sejahtera bagi kita sedaya. Mugia panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir kagem kita sedaya. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Jiwa wage yang terlalu dalam untuk dunia yang dangkal. Tidak semua orang dilahirkan dengan jiwa yang ringan. Dalam primbon Jawa, mereka yang terlahir di weton wage dikenal membawa energi batin yang sangat halus, dalam, dan penuh rasa. Mereka bukan tipe yang berisik di depan, tetapi selalu ramai di dalam. Bukan karena lemah, melainkan karena terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang dirasakan, dan terlalu sering menahan. Sejak kecil, pemilik weton wage sering terlihat berbeda. Mereka lebih peka terhadap suasana, mudah membaca perubahan sikap orang lain, dan sering bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Namun kepekaan ini bukan anugerah yang selalu indah. Justru disitulah awal dari banyak luka yang tak terlihat. Karena terlalu memahami perasaan orang lain, mereka sering lupa menjaga perasaan sendiri. Karena terlalu mudah memaafkan, mereka sering dilukai berkali-kali oleh orang yang sama. Dalam pertemanan, mereka yang paling setia. Dalam keluarga, mereka yang paling mengalah. Dalam cinta, mereka yang paling dalam mencinta, dan paling dalam pula saat kecewa. Primbon menyebut bahwa weton wage membawa unsur batin bumi dan air. Bumi memberi kekuatan untuk bertahan, air memberi kemampuan untuk menyerap. Namun ketika terlalu banyak menyerap luka, air yang tenang bisa berubah menjadi laut yang diam-diam menyimpan badai. Banyak pemilik weton wage menjalani hidup dengan pertanyaan yang sama.
Mengapa aku selalu jadi tempat bersandar, tapi jarang ada yang benar-benar menopangku? Mengapa aku selalu berjuang paling keras, tapi sering datang paling akhir dalam kebahagiaan? Di titik ini, konflik batin mulai tumbuh. Mereka mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan takdir, bahkan diam-diam bertanya kepada Allah dalam doa yang panjang. Ya Allah, apakah aku memang harus sekuat ini? Padahal, tanpa mereka sadari, justru di balik sifat lembut itulah Allah sedang membentuk fondasi jiwa yang luar biasa kuat. Bukan untuk hari ini, bukan untuk esok, tetapi untuk sebuah fase kehidupan yang belum mereka bayangkan. Dan inilah yang jarang diketahui orang, bahwa penderitaan batin pemilik weton wage bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang dipersiapkan. Namun persiapan untuk apa? Dan mengapa justru ujian mereka terasa semakin berat ketika mereka mulai berharap akan datangnya kebahagiaan? Jawabannya belum muncul di sini, karena di bab berikutnya, takdir mulai bergerak ke arah yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Bab 2. Saat hati yang tulus justru diuji dari segala arah. Jika bab pertama adalah tentang luka yang lahir dari dalam diri, maka di bab kedua ini, ujian datang dari luar, dari orang-orang terdekat, dari keadaan, dan dari takdir yang terasa semakin sempit. Inilah fase ketika pemilik weton wage mulai merasa bahwa hidup benar-benar tidak adil. Dalam primbon Jawa, disebutkan bahwa energi weton wage sering menarik banyak peran dalam kehidupan. Penenang, penengah, penopang, dan pelindung. Mereka sering menjadi tiang dalam lingkaran keluarga dan pertemanan, meskipun mereka sendiri sedang rapuh. Ironisnya, semakin mereka kuat menopang orang lain, semakin sedikit yang menyadari bahwa mereka pun butuh ditopang. Banyak pemilik weton wage mengalami pola yang sama dalam hidupnya. Ketika mulai percaya pada seseorang, justru disitulah kekecewaan datang. Ketika mulai berharap pada keadaan, justru disitulah keadaan berubah. Seolah-olah setiap kali mereka berkata, mungkin kali ini akan berbeda, takdir menjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Dalam urusan cinta, pemilik weton wage sering jatuh pada cinta yang tak seimbang. Mereka mencintai dengan sungguh-sungguh, namun dicintai setengah-setengah. Mereka berjuang penuh, namun diperjuangkan sekadarnya. Bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena hati mereka terlalu jujur di dunia yang terlalu pandai berpura-pura. Di sisi lain, urusan karier dan rezeki pun tak kalah menguji. Banyak yang merasa sudah bekerja keras, sudah jujur, sudah sabar, tetapi hasilnya selalu terasa tertunda. Orang lain yang usahanya biasa saja justru lebih cepat naik. Di titik ini, muncul bisikan paling berbahaya dalam hati. Apakah aku memang kurang beruntung sejak lahir? Pertanyaan itu bukan sekadar pikiran, melainkan racun yang perlahan mengikis keyakinan. Dan ketika keyakinan mulai goyah, ujian pun terasa semakin berat. Namun ada satu hal yang hampir tak pernah disadari pemilik weton wage. Justru ketika hidup terasa paling gelap, saat itulah arah takdir sedang diam-diam diubah. Primbon menyebut bahwa weton wage memiliki fasa pembalikan nasib. Masa di mana kehidupan yang awalnya penuh tekanan akan berubah arah secara perlahan. Tetapi hanya terjadi pada mereka yang mampu bertahan tanpa kehilangan akhlak, tanpa membenci takdir, dan tanpa berhenti berdoa. Masalahnya, fase ini tidak datang dengan tanda yang jelas. Tidak ada suara dari langit, tidak ada peringatan. Yang ada hanyalah satu kondisi, rasa lelah yang sangat dan keinginan untuk menyerah. Dan justru di titik itulah, keputusan terbesar dalam hidup pemilik weton wage akan terjadi. Apakah mereka memilih tetap percaya pada rencana Allah? Ataukah mereka menyerah dan membiarkan luka mengubah arah hidup mereka? Jawaban itu akan mulai terlihat di bab berikutnya,
ketika sebuah peristiwa tak terduga mulai membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Bab 3. Pertanda yang datang saat hati hampir menyerah. Ada satu fase dalam hidup pemilik weton wage yang hampir selalu terjadi, namun jarang disadari. Fase itu bukan saat mereka kuat, bukan saat mereka percaya diri, melainkan saat mereka benar-benar lelah, saat doa terasa seperti hanya berputar di udara, dan air mata menjadi bahasa yang paling jujur di hadapan Allah. Di fase inilah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bukan keajaiban besar, bukan perubahan mencolok, melainkan hal-hal kecil yang terasa ganjil. Tiba-tiba mereka bertemu seseorang yang memberikan kalimat sederhana, namun membekas berhari-hari. Tiba-tiba mereka mendengar ceramah, potongan nasihat, atau bahkan ayat Al-Quran yang seolah-olah ditujukan langsung untuk keadaan mereka. Tiba-tiba mereka tak sengaja membuka pembahasan tentang primbon, tentang takdir, tentang kesabaran, dan semuanya terasa terlalu relevan untuk dianggap kebetulan. Dalam primbon Jawa, ini dikenal sebagai tanda alam batin mulai terbuka. Sebuah fase ketika energi batin pemilik weton wage mulai selaras dengan jalur takdir yang sebenarnya. Namun, justru disinilah jebakan paling halus muncul. Mereka mulai ragu pada diri sendiri. Mungkin cuma perasaanku saja. Ini cuma sugesti. Jangan terlalu berharap, nanti kecewa lagi. Padahal justru ketika harapan mulai tumbuh perlahan itulah Allah sedang menuntun hati mereka pelan-pelan kembali ke arah yang benar. Namun ujian belum berhenti, karena ketika pemilik weton wage mulai belajar percaya lagi, hidup justru seolah menguji mereka sekali lagi. Datang satu masalah baru, datang satu kekecewaan lagi, datang satu kejadian yang membuat mereka kembali bertanya, "Ya Allah, kenapa lagi?" Disinilah konflik batin mencapai puncaknya. Bukan lagi tentang orang lain, bukan lagi tentang keadaan, tetapi tentang perang antara harapan dan ketakutan dalam diri sendiri. Mereka ingin percaya bahwa hidup akan membaik, namun pengalaman masa lalu membuat mereka takut untuk berharap terlalu tinggi. Mereka ingin yakin bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Namun luka-luka lama masih sering berbisik, bagaimana jika kali ini pun sama saja? Primbon menyebut bahwa pada fase ini, weton wage berada di persimpangan nasib. Jika mereka memilih menutup hati, maka hidup akan berjalan datar, aman, tapi hampa. Namun, jika mereka berani bertahan dalam sabar, tetap lembut dalam akhlak, dan tetap percaya pada Allah meski tanpa bukti, maka sebuah pintu takdir besar akan mulai terbuka. Masalahnya, pintu itu tidak terbuka dengan cara yang indah. Ia terbuka lewat satu peristiwa yang justru terlihat seperti musibah. Dan peristiwa itulah yang akan mengubah segalanya. Namun bukan ke arah yang bisa ditebak. Karena di bab berikutnya, pemilik weton wage akan menghadapi kenyataan yang mengejutkan. Bahwa selama ini, yang mereka kejar bukanlah takdir terbaik mereka. Dan bahwa kehilangan yang paling mereka takuti, justru adalah awal dari anugerah terbesar yang belum pernah mereka bayangkan. Bab 4. Kehilangan yang mengguncang, jawaban yang tak pernah disangka. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi pemilik weton wage selain kehilangan. Bukan hanya kehilangan orang, tapi juga kehilangan harapan, kehilangan arah, kehilangan versi diri yang dulu mereka banggakan. Dan itulah yang terjadi di fase ini. Sesuatu yang selama ini mereka genggam erat, entah itu cinta,
pekerjaan, persahabatan, atau mimpi perlahan mulai runtuh. Bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan tanda-tanda kecil yang terasa semakin hari semakin jelas. Pesan yang mulai jarang dibalas, sikap yang mulai dingin, janji yang mulai sering dilupakan, kesempatan yang tiba-tiba ditarik tanpa penjelasan. Awalnya mereka masih mencoba bertahan. Mungkin hanya sedang sibuk, mungkin hanya salah paham, mungkin hanya ujian kecil. Namun waktu adalah hakim yang jujur. Dan semakin lama, semakin nyata bahwa yang mereka perjuangkan sendirian ternyata memang tidak pernah diperjuangkan dari awal. Di titik ini, dunia pemilik weton wage runtuh bukan karena marah, tetapi karena kesadaran. Kesadaran bahwa mereka terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai titisan pamutus, masa ketika takdir memutuskan sesuatu yang tidak selaras dengan jalan hidup sejati seseorang. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perlindungan. Namun manusia tetaplah manusia. Air mata tetap jatuh, dada tetap sesak, pertanyaan tetap datang. Ya Allah, kenapa harus sepedih ini caranya? Malam-malam menjadi lebih sunyi, doa-doa menjadi lebih panjang. Bukan lagi meminta sesuatu kembali, melainkan hanya satu, ketenangan. Dan justru di titik paling hancur itulah sesuatu yang selama ini tak terlihat mulai muncul ke permukaan. Mereka mulai menyadari satu hal yang mengejutkan. Sejak sesuatu itu pergi, justru hidup mereka mulai terasa lebih ringan. Napas terasa lebih lega, langkah terasa lebih jujur, hati terasa lebih dekat dengan Allah. Seolah-olah kehilangan itu bukan merenggut, tetapi membebaskan. Disinilah pemilik weton wage mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi. Setiap kali sesuatu yang menyakitkan pergi, selalu ada ruang baru yang terbuka. Setiap kali mereka dipaksa melepas, selalu ada versi diri yang lebih kuat lahir. Primbon menyebut ini sebagai fase pembukaan gerbang nasib sejati. Namun ironisnya, kebanyakan orang tidak sadar mereka sudah sampai di titik ini. Karena fokus mereka masih tertuju pada apa yang hilang, bukan pada apa yang sedang disiapkan. Masalahnya, gerbang itu tidak terbuka dengan hadiah. Ia terbuka dengan satu keputusan besar. Keputusan yang akan menentukan apakah mereka akan tetap menjadi pribadi lama yang selalu mengalah, atau menjadi versi baru diri mereka yang akhirnya berani memilih jalan takdirnya sendiri. Dan keputusan itu akan muncul di bab terakhir, bab yang akan mengungkap satu kenyataan mengejutkan, bahwa selama ini penderitaan mereka bukan karena takdir buruk, melainkan karena mereka terlalu lama hidup di jalan yang bukan milik mereka. Bab 5. Takdir yang terungkap, jalan yang sejak awal salah arah. Keputusan itu akhirnya datang bukan dengan suara keras, bukan dengan peristiwa dramatis, melainkan dengan sebuah kesadaran sunyi yang menghantam lebih dalam dari ribuan kata. Pemilik weton wage itu akhirnya duduk sendiri di tengah malam yang panjang, ditemani air mata dan doa yang tak lagi meminta apapun selain kejujuran hati. Dan di sanalah sesuatu terungkap. Bukan tentang orang lain, bukan tentang keadaan, tetapi tentang diri mereka sendiri. Mereka mulai melihat ulang seluruh perjalanan hidupnya, hubungan yang dipaksakan, mimpi yang dikejar karena ingin diakui, pengorbanan yang dilakukan demi diterima. Mereka sadar bahwa selama ini mereka bukan sedang memperjuangkan takdir, melainkan melarikan diri dari jati diri sendiri.
Inilah plot twist yang tak pernah mereka bayangkan. Selama ini, mereka merasa hidup selalu menolak mereka. Padahal yang terjadi adalah mereka sendirilah yang terlalu sering berjalan menjauh dari jalan yang sudah Allah siapkan. Mereka terlalu sering berkata ya ketika hati berkata tidak. Terlalu sering bertahan ketika Allah sudah berkali-kali memberi tanda untuk melepaskan. Terlalu sering mengejar manusia sampai lupa bahwa hanya Allah yang pantas menjadi tujuan utama. Primbon Jawa menyebut bahwa weton wage memiliki satu pelajaran hidup paling berat, mengenal diri sebelum mengenal takdir. Dan ketika kesadaran itu datang, semuanya mulai berubah, bukan di luar, tapi di dalam. Mereka berhenti memaksa cinta. Mereka berhenti mengejar validasi. Mereka berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Sebagai gantinya, mereka mulai memilih tenang, memilih jujur, memilih dekat dengan Allah tanpa banyak tuntutan. Anehnya, justru sejak itulah dunia mulai berubah sikap. Rezeki yang dulu terasa serat mulai mengalir pelan. Orang-orang yang dulu pergi tergantikan oleh kehadiran yang lebih tulus. Kesempatan yang dulu terasa mustahil muncul tanpa dipaksa. Bukan karena mereka berubah menjadi orang lain, tetapi karena akhirnya mereka menjadi diri sendiri. Dan disitulah makna sebenarnya terungkap. Seluruh luka, seluruh penundaan, seluruh kegagalan bukan hukuman, melainkan perlindungan. Allah tidak pernah menjauhkan mereka dari yang baik. Allah justru menjauhkan mereka dari yang terlihat baik, tapi sebenarnya merusak. Primbon hanya membaca pola, namun Allah lah yang menulis takdir. Dan ketika pemilik weton wage akhirnya sadar akan hal itu, mereka mengerti satu kebenaran yang sangat dalam. Takdir terbaik tidak datang ketika kita memaksa dunia memahami kita, melainkan ketika kita berserah penuh kepada Allah dan berani berjalan sesuai cahaya yang Dia tanamkan di dalam diri. Bukan hidup mereka yang berubah, tetapi arah hidup mereka yang akhirnya benar. Dan sejak saat itu, mereka tak lagi takut kehilangan, karena mereka tahu apapun yang ditakdirkan untuk mereka tak akan pernah melewati mereka. Sahabat semua, dari kisah yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa seindah apapun ramalan dan sekuat apapun perhitungan primbon, semuanya tetap berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menggantungkan harapan sepenuhnya pada ramalan, karena takdir sejati hanya ditentukan olehnya. Jadikan pembahasan ini sebagai pengingat agar kita semakin mendekat kepada Allah, memperbaiki niat, menjaga ibadah, dan terus berdoa dengan penuh keikhlasan. Ingatlah, jodoh, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan tidak akan pernah tertukar. Semua sudah Allah atur dengan sangat rapi. Datang tepat pada waktunya, bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut rencana terbaik darinya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan agar konten seperti ini terus hadir. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan penuh hikmah di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, kelapangan rezeki, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.